surat Al-Ma'arij di qaulihi ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi'. Surat Al-Ma'arij memiliki 44 ayat. Al-Ma'arij artinya beberapa derajat, beberapa kedudukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi'. Seseorang telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi tentu untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya. Orang kafir itu tidak dilindungi, sehingga sewaktu-waktu orang kafir itu bisa tertimpa oleh azab dan siksaan. Tidak hanya siksaan di hari kemudian, mereka akan mendapatkan siksaan pula ketika mereka hidup di alam dunia. Pada pembahasan terdahulu kita menjelaskan bahwa orang-orang musyrik Quraisy mereka menolak ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki beberapa alasan. Yang pertama, annaha harbun ala makasibihim wa arbahihim. Karena ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dakwah beliau itu mengancam kepada pendapatan mereka, mengancam atas kenyamanan kehidupan mereka, sehingga mereka tidak lagi mendapatkan keuntungan yang semena-mena. Oleh karena itu mereka menolak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa seperti itu? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang sistem monopoli. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang riba. Monopoli dan riba ini merupakan kekuatan sentral dari kelompok materialis. Danian, Inna Allah la yab'atu biza'mihim basharan rasulah wa in kana wala budda wa yakhtaruhu minal aghniyai la minal fuqara'i amthali Muhammad ibn Abdullah. Alasan kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menurut keyakinan mereka tidak mengutus seorang manusia itu sebagai rasul. Kalau rasul dari kalangan manusia, apa bedanya dengan mereka? Memiliki aktivitas yang sama. Makan, minum, pergi ke pasar, lalu berkomunikasi dengan masyarakatnya. Mereka menghendaki utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan manusia. Atau kalau seumpamanya utusan itu dari manusia, itu dari kalangan orang-orang yang kaya, dari kalangan orang-orang yang berkedudukan, la minal fuqara'i amthali Muhammad ibn Abdullah, bukan dari orang fakir, orang yang tidak mampu diutus menjadi rasul, memberikan peringatan kepada manusia, mengatur kehidupan manusia.
dengan alasan hendak menegakkan keadilan di tengah-tengah manusia. Maka kita tidak sepakat apabila Rasul itu diutus dari kalangan manusia, apalagi manusia tersebut tergolong dari orang-orang fakir, tergolong dari orang-orang yang tidak mampu, contohnya seperti Muhammad bin Abdullah. Alasan ketiga, inna Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam yad'u ila tauhid wa hum yu'minuna bi ta'addudil alihah. Mereka menolak ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam karena Nabi Muhammad itu mengajak kepada agama tauhid. Sedangkan mereka percaya bahwa yang disembah ta'addudul alihah, Tuhan itu tidak satu. Tuhan itu banyak. Setiap dari mereka ini memiliki peran yang berbeda. Kalau Tuhan itu satu, kemudian dia itu tidak bisa disifati, maka tentunya mereka tidak percaya dengan ajakan agama tauhid. Alasan yang keempat, innahu yukhawwifuhum minal ba'thi wal 'adzabi ba'dal mauti. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengancam kepada mereka, menakut-nakuti mereka bahwa kelak mereka itu akan dibangkitkan dan akan mendapatkan siksaan yang pedih setelah kematian mereka. Padahal mereka itu ingkar kepada masalah kebangkitan. Tidak ada hari kebangkitan. Naklan an qaulillahi ta'ala, "Idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun." Allah berfirman surat Al-Waqi'ah ayat 47 menjelaskan keyakinan mereka. Apakah apabila kami mati dan sudah menjadi tanah serta tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Ayat ini menjelaskan mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan. Karena semua kejadian itu merupakan proses dari hukum alam. Orang yang mati kembali kepada tanah dan dia menjadi tulang belulang. Tidak ada lagi kehidupan. Wa idza akkada an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dzalika wa asarra alaihi qalu mata hadzal wa'id. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menjelaskan kepada mereka atas hari kebangkitan, hari kiamat, manusia kelak akan dibangkitkan, kemudian manusia akan diproses, manusia akan digolongkan. Siapa dari mereka yang menjadi penduduk surga dan siapa pula dari mereka menjadi penduduk api neraka. Mereka memiliki sikap ingkar seraya mereka mengucapkan mata hadzal wa'id. Kapan sesuatu yang kamu janjikan itu tiba, wahai Muhammad? Ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan. Wa fi ba'dil ahya yasta'jiluna al-'adzab sahirin. Wa qalu Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min 'indika fa'amtir 'alaina hijaratan min as-sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Sesuai keterangan firman Allah surat Al-Anfal ayat 32.
Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika betul ajakan Muhammad, jika betul firman yang dibacakan oleh Muhammad, dan dialah yang benar di sisimu, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih." Ini menunjukkan bahwasanya mereka itu ingkar dengan ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak percaya ketika Nabi itu menjelaskan kepada mereka ada kehidupan akhirat, ada hari pembalasan, ada siksaan bagi para durjana, diberikan pahala kepada orang-orang yang bertakwa. Itu semuanya ditolak oleh mereka dengan kesaksian ayat tersebut, surat Al-Anfal ayat 32. Wa min ajli hadha qala katsirun minal mufassirin inna qawlahu ta'ala sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' wa isyaratun ila ma talabu min ta'jilil 'adzab. Maka para mufassir berpendapat Allah berfirman sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi', seseorang telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi, agar supaya azab itu disegerakan, tidak ditunda-tunda. Wa isyaratun ila ma talabu min ta'jilil 'adzab. Jadi ayat ini seperti menantang kepada Nabi agar supaya siksaan itu disegerakan. Karena apa? Karena mereka menganggap Nabi itu berdusta. Wa anna Allah subhanahu qad ajabahum an hadha talab bi qawlihi lil kafirin laysa lahu dafi'. Spontanitas Allah subhanahu wa ta'ala menjawab atas permohonan mereka ketika mereka meminta supaya siksaan itu disegerakan. Lil kafirin laysa lahu dafi', untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya. Orang kafir itu tidak diberi perisai, sehingga sewaktu-waktu azab itu diturunkan pasti mengena kepada diri mereka. Ai annal azab nazilun bil jahidin la muhalata sawa'un aqala bit ta'jila am at-ta'jila. Maka tentunya siksaan yang diturunkan kepada orang-orang yang tidak beriman itu pasti tidak berbeda apakah mereka akan diberi siksaan segera atau tidak. Itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas ayat 1 dan ayat 2 Allah berfirman sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi', itu memiliki kronologi. Mengapa mereka meminta siksaan itu disegerakan? Karena mereka menolak ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan alasan-alasan yang kita sebutkan pada keterangan terdahulu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala spontanitas memberikan jawaban bahwa orang-orang kafir itu tidak diberi perisai. Lil kafirin laysa lahu dafi'. Untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolak siksaan Allah ketika siksaan itu diturunkan.